Loh, Oh, udah. Baik, Bu Titi bisa dimulai ya? langsung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan coaching menggunakan jalur Tirta. Saya sebagai coach dan Bu Lulu sebagai coachee. Selamat siang Bu Lulu. Selamat siang Bu Titi. Saya sudah mendengar kemarin Bu Ya, Lulu Bu. dalam rapat mengajukan tambahan ekstrakurikuler yaitu polisi cilik ya Bu Lulu ya. Iya, benar Bu Titi. Bisa ceritakan lebih rinci mengenai masalah yang Ibu hadapi terkait ekstrakurikuler polisi cilik atau pocil yang akan dilaksanakan di sekolah yang Ibu Lulu rencanakan kemarin? Jadi begini Bu Titi, karena ini adalah tahun ajaran baru, jadi saya itu menginginkan sekolah itu punya sesuatu atau progres yang baru. Jadi saya itu mengajukan apa ya namanya program baru untuk ekstrakurikuler di sekolah saya itu yaitu polisi cilik Bu. Nah, akan tetapi ada beberapa teman sejawat yang tidak setuju dengan ekstrakurikuler Pocil ini. Nah, kalau kepala sekolah sih alhamdulillah Bu Titi, beliau sangat antusias gitu, sangat mendukung gitu, setuju ya udah Bu, ayo lakukan. Akan tetapi kemarin itu waktu rapat kerja, nah ada beberapa rekan sejawat saya tuh nggak setuju gitu. Jadi mereka itu berpikir bahwa program Pocil ini tidak relevan dan hanya membebani siswa. Nah, kemudian mereka juga bilang bahwa kan udah ada ekstrakurikuler pramuka katanya. Ekstrakurikuler pramuka kan materinya sama aja, kayak baris berbaris seperti itu. Nah, padahal tujuan saya adalah yang pertama adalah menarik minat orang tua agar menyekolahkan anak-anak mereka itu di sini gitu di sekolah kami. Nah, kita tahu ya di saya ini atau di kampung saya ini sekolah itu bersaing Bu Titi. Negeri aja ada 4 ya, belum swastanya. Jadi saya berpikir ya kita untuk lebih banyak siswa yang masuk ke sekolah kita itu ya dengan ada terobosan begitu, ada sesuatu hal baru di sekolah tersebut. Nah, hal inilah Bu Titi yang menjadi keresahan saya gitu. Jadi kepikiran gitu. Maksudnya kan memang yang namanya kepala beda kepala itu pasti kan berbeda gitu kan pemahamannya. Akan tetapi saya kepingin gitu mereka itu suatu saat gitu sadar pemikirannya tuh berubah seperti itu Bu Titi. Ya, ya, ya. Jadi tujuan utama Ibu adalah meningkatkan minat orang tua terhadap sekolah di Lulu dengan menawarkan program yang unik ya dan menarik yaitu Pocil atau polisi cilik yang menurut Bu Lulu juga ya betul ya bisa meningkatkan kedisiplinan ya Bu Lulu, Betul, Bu. membangunkan keterampilan sosial siswa ya. Benar begitu Bu Lulu? Benar sekali Bu Titi. Jadi itulah tujuan utama saya sebenarnya Bu Titi. Jadi ya
maksudnya kita tuh nggak ada di situasi yang nyaman aja begitu aja ekstrakurikuler, ya udah ada pramuka saja. Jadi saya menginginkan seperti itu Bu, tujuan saya. Iya, iya. Bagus sih Bu Lulu, bagus sekali ya. Sekarang apa sih alasan utama dan kekhawatiran mereka tidak setuju dengan program Pocil ini ya Bu Lulu? Jadi beberapa dari mereka ini merasa bahwa program Pocil ini tidak relevan Bu dengan kurikulum akademik. Terus kemudian yang kedua, mereka khawatir katanya bahwa siswa akan terlalu terbebani, karena kan memang Bu, yang namanya polisi cilik ini kita kan memerlukan kostum, baju yang seragam seperti itu Bu. Terus satu lagi, jadi ada yang merasa program Pocil ini tidak akan menarik bagi siswa atau orang tua. Jadi pesimis duluan gitu loh Bu Titi. Gitu. Jadi bukannya semangat, malah pesimis mereka gitu. Iya. Saya mengerti Bu Lulu yang Ibu Lulu ceritakan. Jadi ada 3 kekhawatiran di sini ya. Ya. Pertama, relevansinya dengan kurikulum. Ya. Yang kedua, potensi beban tambahan bagi siswa. Serta tadi ketidakpastian mengenai daya tarik program ini bagi siswa dan orang tua, gitu ya? Iya, benar. Baik. Bagaimana kalau kita sekarang membuat rencana aksi untuk mengatasi kekhawatiran tadi? Apa sih kira-kira ya Bu Lulu yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan relevansi program Pocil ini dengan kurikulum akademik? Nah, saya sih berencana begini ya Bu ya. Jadi saya akan menyiapkan presentasi yang menjelaskan bagaimana program ini dapat mendukung pengembangan keterampilan non-akademik buat siswa yang sangat penting. Jadi seperti kayak disiplin, kerjasama tim, dan keterampilan sosial. Jadi seperti itu Bu rencana saya gitu. Bagus ya. Jadi akan meyakinkan kepada mereka bahwa program Pocil ini itu mendukung pengembangan keterampilan non akademik ya, seperti disiplin, kerjasama, keterampilan sosial dan lain-lain. Bagus itu Bu Lulu. Iya. Kalau untuk kekhawatiran tentang beban tambahan, bagaimana jika kita menunjukkan program ini bisa dijalankan tanpa mengganggu waktu belajar siswa? Bagaimana? Jadi saya akan menyusun jadwal gitu ya Bu untuk anak-anak. Jadi kita akan melakukan atau kegiatan ekstrakurikuler Pocil ini dilakukan di luar jam pelajaran utama Bu. Jadi mungkin kegiatan ekstrakurikuler mingguan ringan aja gitu. Kamu juga kan mingguan juga, dan saya berencana program ekstrakurikuler Pocil juga sama, jadi mingguan juga gitu. Misalnya waktunya setelah anak-anak belajar ya. Ya, biasanya kita kan yang sudah berjalan itu untuk pramuka itu kan setiap Sabtu sore Bu. Jadi saya sih berencana misalkan kalau untuk Pocil ini di hari Jumatnya. Jadi saya sih tidak mau mengganggu hari libur anak gitu di Minggu gitu, tidak. Jadi saya berencana di hari Jumat sore gitu, seperti itu Bu. Jadi di sini kalau untuk pramuka itu kan hari Sabtu sore ya, yang itu seluruh anak. Dan yang Pocil hari Jumat juga seluruh anak. Jadi tidak
yang minat ke pramuka, pramuka saja, atau yang minat ke pocil, pocil saja. Bukan seperti itu ya Bu konsepnya. Sementara ini kami di sekolah itu menyelenggarakan ekstrakurikuler itu wajib semua Bu. Tapi tidak dari kelas 1 dan kelas 2 Bu. Kita mulainya dari kelas 3, 3, 4, 5, 6 gitu seperti itu. Nah, ya bagus Bu Lulu, yang penting kan sudah mantap, sudah apa namanya tergambar programnya, jadwalnya dan sebagainya, itu udah bagus sekali. Kemudian bagaimana tadi permasalahan yang ketiga, yaitu untuk menunjukkan daya tarik program ini bagi siswa dan orang tua. Apakah Bu Lulu bisa mengumpulkan testimoni atau studi kasus dari sekolah lain yang telah menjalankan program serupa dengan sukses? Waduh, ide bagus tuh Bu Titi. Ya, saya juga berpendapat ya. Jadi saya akan mencari informasi dan mungkin mengundang perwakilan dari sekolah lain nih Bu Titi untuk berbagi pengalaman mereka. Nah, yang terdekat juga kita sudah ada tuh juara tingkat provinsi Bu untuk Kocil. Kebetulan dulu kepala sekolah saya itu memegang sekolah itu gitu. Jadi makanya kepala sekolah saya kan kemarin saya waktu mengajukan ekstrakurikuler Kocil ini kan dia menyambutnya dengan antusias gitu, mendukung karena dia berpengalaman juga gitu seperti itu Bu. Ya, bagus, bagus sekali. Bahkan Bu Lulu sudah punya gambaran untuk sekolah lain mana yang bisa dijadikan testimoni. Kalau begitu, mari kita coba siapkan dulu siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap langkah dalam rencana aksi tadi. Siapa sih yang bisa menyiapkan presentasi tentang relevansi program dengan kurikulum akademik? Mungkin saya bisa untuk menyiapkan presentasi tersebut Bu ya, tapi saya juga akan dibantu oleh tim kurikulum dan tim KKG. Di KKG kan kita punya apa ya, tugas dari kurikulum tersebut. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan mereka gitu. Iya, jadi kolaborasi. Iya. Bagus. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menyusun jadwal kegiatan Kocil agar tidak mengganggu waktu belajar siswa? Kira-kira siapa dulu? Oke. Saya di sekolah punya tim ekstrakurikuler, Bu. Jadi saya akan bekerja sama dengan tim kegiatan ekstrakurikuler sekolah untuk menyusun jadwal yang tepat gitu. Seperti tadi rencana saya di Jumat sore seperti itu, Bu. Okay. Lalu siapa yang akan mencari informasi dan menghubungi sekolah lain tadi itu untuk mendapatkan testimoni atau studi kasus? Oke, karena memang ya yang tidak setuju kan ini cuma beberapa orang ya Bu Titi, jadi mayoritas sih setuju gitu kan. Jadi saya akan meminta salah satu rekan yang memang mendukung program ini untuk melakukan riset dan mengatur pertemuan dengan perwakilan dari sekolah lain gitu, seperti itu. Bagus, bagus. Mantap dulu. Jadi kita dari hasil pembicaraan tadi berarti sudah punya rencana yang jelas dengan tanggung jawab yang terdefinisi. Kapan sih kita bisa mengadakan pertemuan berikutnya? Saya penasaran sekali nih untuk melihat ulang kemajuan dan bisa membahas langkah-langkah selanjutnya. Nah, kita bisa mengaturnya Bu Titi ya. Maksudnya Bu Titi ada luangnya kapan, saya ada luangnya kapan. Jadi kalau bisa sih 2 minggu ke depan ya Bu Titi. Jadi setelah semua tugas ini diselesaikan gitu. Baik, saya tunggu dulu kabarnya. Kita tentukan tanggalnya barangkali biar untuk memastikan bahwa persiapannya semua berjalan dengan lancar, bisa ditentukan tanggalnya atau ya sudah kita tetapkan saja
2 minggu yang akan datang ya Bu Lulu ya. Oke, saya yakin Bu Lulu bisa mengatasi rintangan ini semua. Terima kasih Bu Titi. Saya merasa lebih bersemangat Bu Titi, dan saya juga merasa percaya diri nih dengan rencana ini. Terima kasih banyak ya Bu Titi ya. Sama-sama Bu Lulu. Baik, untuk selanjutnya kita gantian ya Bu Lulu perannya, Bu Lulu sebagai coach dan saya sebagai coaching. Baik, saya mulai ya Bu Titi ya. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Lulu. Apa kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah baik. Bu Lulu sehat? Alhamdulillah sehat Bu Titi. Ini Bu Titi, maaf nih ya sebelumnya, saya mendengar Ibu sedang menghadapi masalah. Bisa diceritakan nggak sih ke saya secara detailnya mengenai masalah yang Ibu hadapi saat ini? Katanya Ibu ingin melakukan pengimbasan atau diseminasi dari program guru penggerak kepada rekan sejawat Ibu. Betul Bu Lulu. Saya kan sedang mengikuti program guru penggerak dan ingin membagikan ilmu serta pengalaman saya kepada rekan sejawat di sekolah. Namun saya lihat tanggapan mereka kurang antusias dan sepertinya mereka tidak tertarik. Saya lihat beberapa juga cuek-cuek saja gitu. Jadi saya merasa resah Bu Lulu. Saya ingin berbagi dengan Bu Lulu, sharing. Begitu Bu Lulu. Oh, jadi tujuan Ibu adalah memastikan bahwa ilmu dan pengalaman Ibu yang sudah didapat dalam pendidikan guru penggerak itu dapat diimbaskan dengan efektif kepada rekan sejawat, sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya ya. Begitu, benar begitu Bu Titi? Benar sekali Bu Lulu. Saya ingin mereka juga termotivasi dan terinspirasi untuk mengadopsi metode dan pendekatan baru dalam pembelajaran. Ya, saya ingin apa ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan ada manfaatnya di lingkungan saya kerja, gitu Bu Lulu. Oke, sekarang bisa Bu Titi ceritakan apa saja sih faktor yang menyebabkan kurangnya antusias antusias dari rekan-rekan Ibu. Nah, menurut Ibu, apa saja alasan utama mereka tidak tertarik gitu, Bu, dengan program guru penggerak ini? Iya Bu Lulu, jadi saya ada sih mendengar gitu beberapa alasan yang saya dengar dari mereka. Beberapa rekan merasa bahwa mereka itu sudah terlalu sibuk dengan beban kerja saat ini. Ada juga sih yang merasa bahwa program ini tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Ah, CPP, guru penggerak gitu, seperti itu. Kemudian ada juga yang mungkin ya saya merasa mereka itu sudah nyaman dengan kondisinya, jadi tidak mau apa namanya melakukan perubahan sesuai zamannya. Mungkin seperti itu Bu Lulu. Iya, saya mengerti ya Bu Titi ya. Padahal program guru penggerak itu sangat bagus sekali ya. Nah, berarti di sini saya bisa menyimpulkan berarti ya. Jadi ada tiga kekhawatiran utama yang teman sejawat Ibu rasakan. Yang pertama adalah beban kerja yang sudah terlalu banyak. Kemudian yang kedua, perasaan bahwa program ini tidak relevan. Yang ketiga, ketidaknyamanan dengan perubahan. Memang sih kalau berubah itu sulit ya Bu ya. Iya Bu, saya Hmm, jadi aduh gimana gitu kadang up down gitu, putus iya. asa semangat lagi, putus asa semangat lagi, makanya saya dulu. Nah, dari cerita Bu Titi ini
apa sih sebenarnya yang Ibu inginkan gitu? Maksudnya untuk mengatasi Nah, penyakit. iya kekhawatiran apa rekan sejawatnya ini gitu. Apa yang yang bisa Ibu lakukan untuk menunjukkan bahwa program guru penggerak ini relevan loh dan bermanfaat loh bagi mereka gitu seperti itu Bu Titi. Iya ya, apa ya Bu? Mungkin nanti saya bisa menyiapkan presentasi atau sesi pengimbasan yang menyoroti manfaat konkret dari program guru penggerak dan bagaimana hal itu bisa diterapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Seperti bisa juga memberikan contoh kasus sukses dari guru-guru yang sudah menerapkannya. Barangkali itu ya Bu Lulu. Wah, bagus banget, Bu. Iya, saya juga apa ya berpikir seperti itu gitu ya, berpendapat lah sama Bu Titi gitu. Jadi untuk mengatasi kekhawatiran tentang beban kerja tambahan, eh, bagaimana jika Ibu merancang sesi pengimbasan yang singkat dan padat? Mungkin dalam bentuk lokal karya mingguan yang tidak terlalu memakan waktu gitu, Bu Titi. Ide bagus itu dulu. Jadi nanti ininya yang pengimbasannya yang singkat dan padat saja gitu ya. Terus juga dalam diatur dalam sesi mingguan. Terima kasih Bu Lulu, idenya bagus. Eh, kita akan mengatur sesi yang singkat dan fokus pada satu atau satu topik saja saya cukup nanti setiap minggunya sehingga mungkin tidak akan merasa mereka terbebani itu Bu Lulu. Oke, nah untuk mengurangi ketidaknyamanan dengan perubahan nih Bu, kan banyak nih guru-guru rekan sejawat itu kan nggak mau berubah udah di zona nyaman saja gitu kan seperti itu. Nah, bagaimana jika Ibu